Halo semua, terima kasih udah hadir di acara live stream kita kali ini. Saya menemukan sebuah video dari channel Layar Teologi. Pak Rudi dari Layar Teologi mempunyai suatu pertanyaan yang terus terang saya juga penasaran. Kalau subscribernya tanpa Ragi, kira-kira bakal jawab apa ya dengan pertanyaan ini ya? Jadi sekarang kita langsung dengar aja ya pertanyaannya dari channel Layar Teologi. Orang bertanya, terus kemudian yang ditanya tidak bisa menjawab, kemudian teman dari orang yang ditanya itu tidak bisa menjawab apa-apa, ya, tapi langsung membunuh orang yang bertanya. Sehingga kalau orang bertanya, ya, kemudian nggak bisa dijawab, ya, yang bertanya itu justru malah dibunuh, ya. Nah, coba saudara-saudara yang muslim, ya, atau saudara-saudara yang memahami kisah ini, coba saudara cerita, ya, tanggapan saudara terhadap kisah ini. Keren atau tidak? Jadi gara-gara orang bertanya, ya, akhirnya tuh orang itu mati gitu. Oke, itu pertanyaannya dari Layar Teologi. Saya penasaran nih, teman-teman, tolong kasih di komentar di live chat dong. Kira-kira keren apa enggak sih kalau seperti yang tadi dipertanyakan oleh Layar Teologi. Kalau seseorang bertanya terus dibunuh orang yang bertanya itu keren apa enggak? Gitu. Gini deh, kalau ada orang bertanya kepada saya, ada orang bertanya kepada Tanpa Ragi nih, terus Tanpa Ragi nggak bisa jawab, terus orang yang nanya itu dibunuh oleh Tanpa Ragi. Kira-kira Tanpa Ragi itu keren apa enggak? Coba dong teman-teman, saya penasaran sekali teman-teman, menurut teman-teman keren apa enggak itu? Oke. Dari John Jurtul, beringas itu mah bukan keren. Tanya Depok, kerennya di mana? Amos Rafael, sadis. Randy Christian Febrian, nggak keren lah Tanpa Ragi. Namaku Salmon, keren versi Abdul. Shelly Paijah, nggak boleh. Melki HS, kejam itu mah. Keren beringas iblisnya, iblis makan daging manusia. Lebih sadis dari bebek sadis. Tidak keren. Itu namanya bukan keren, tapi setan kere. Wah, ini kayaknya kok nggak ada yang bilang keren ya. Kayak vampir. Bagi orang sakit jiwa itu keren. Sebagai orang waras sih nggak keren. Oke, kenapa ya nggak ada yang bilang keren ya? Oke, kita pada bilang nggak keren semua ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutin ya. Sebenarnya apa sih ceritanya ya? Bagi psikolog itu keren. Oke, kita lanjut, oke? Kita dengar ceritanya ya. Saya mau menceritakan sesuatu kisah yang cukup sahih, ya, kisah yang cukup sahih dari sebuah hadis tentang bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang cukup berdarah panas juga dalam mensikapi orang-orang yang meremehkan atau membuat agama itu bermain-main. Agama Islam itu menempatkan sebuah agama itu bukan sesuatu yang untuk dipermainkan atau diolok-olok menjadi olok-olok ya. Ini sebuah kisah ketika Nabi Muhammad pasca Isra Mi'raj. Ketika itu ada yang percaya, ya, ada yang tidak percaya, ada yang nyinyir bahkan, nyinyir. Salah satu ada seorang Yahudi yang nyinyir, dia bertemu Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Hei Muhammad, katanya kamu habis Isra Mi'raj, katanya kamu habis terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dalam hitungan detik. Katanya kamu habis terbang dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Katanya kamu ketemu Allah, ketemu Tuhan katanya. Sekarang saya mau bukti, kata si Yahudi itu. Coba angkat kaki kirimu. Nabi Muhammad dengan tenang mengangkat kaki kirinya. Lalu Nabi Muhammad disuruh lagi sama oleh Yahudi. Oke, kaki kirimu sudah diangkat. Sekarang angkat kaki kananmu. Nabi Muhammad pun mengangkat kaki kanannya dan terjatuh. Lalu si Yahudi itu tertawa terbahak-bahak. Wah, katanya bisa time travel. Katanya bisa pakai pesawat dengan kecepatan cahaya. Orang ngangkat kaki aja jatuh katanya. Mana penjelasanmu? Nabi Muhammad dengan santun berkata, aku tidak bisa menjelaskan, biar Ali yang menjelaskan. Maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu orang Yahudi itu datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hai Ali, saya barusan ketemu Muhammad. Katanya dia habis Isra Mi'raj, katanya dia habis dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Tuhan. Dalam hitungan detik semuanya. Tapi begitu saya suruh angkat kaki kiri, lalu saya suruh angkat kaki kanan, dia terjatuh. Dia itu penipu besar. Itu semuanya konspirasi. Lalu Sayyidina Ali tidak banyak omong. Nggak seperti saya, kalau saya kan banyak omong. Kalau Sayyidina Ali nggak banyak omong, dia angkat pedangnya, Yahudi itu langsung terbelah jadi dua. Badan si Yahudi itu langsung terbelah jadi dua. Ini adalah kisah yang jarang sekali diceritakan oleh umat muslim atau ustadz-ustadz di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Islam itu memang agama damai, tapi untuk agama, dia tidak pernah main-main. Agama tidak untuk dibuat main-main, agama tidak untuk diolok-olok. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak banyak ngomong. Langsung diangkat pedangnya, dan Yahudi itu terbelah badannya menjadi dua. Keren nggak kisahnya? Keren nggak kisahnya? Bagaimana saudara-saudara? Kalau saudara ditanya oleh Ahmad Dhani, apakah kisah yang dia ceritakan itu kisah yang keren atau tidak? Lalu di mana letak kerennya gitu? Oke, kita udah dengar ya barusan ya. Saya udah kasih link buat teman-teman yang mau masuk. Yang ini bro, jadi saya udah kasih link buat teman-teman yang mau masuk. Saya barusan kirim link untuk penonton kita yang ada di channel Tanpa Ragi. Dari tadi sih bilang keren bro, pertanyaannya bro. Teman-teman yang bilang keren, tolong dimasuk dong, kasih kita penjelasan kenapa kerennya gitu. Kita penasaran, pengen tahu. Ada nggak teman-teman yang mau bilang keren? Oke, ini ada Bro Leo Ferdinand. Halo bro. Halo. Ya, halo Pak. Bapak Ya, halo Kristen juga. atau Muslim? Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke, bentar ya Pak. Kita coba tungguin yang Muslim ya Pak. Muslim dulu ya. Oke. Halo, Soldier of God. Kristen. Halo. Ya Pak. Tungguin yang Muslim Pak. Halo. Oke. Halo, Soldier of God. Halo. Oke. Ya, Pak Soldier of God, Kristen atau Muslim? Halo, ya. Halo, Soldier of God, Kristen atau Muslim? Kedengeran? Muslim atau Kristen, Pak? Oh, saya Kristen, nanti aja. Oke, ntar Saya Kristen, ya, Pak. Kristen. Nanti aja, nanti. Halo, halo. Halo, iya, halo. Bapak Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, ntar ya, Pak. Ya. Halo, Kangen. Halo. 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 Ya, Kangen, halo. Bapak Kristen atau Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Nanti lagi ya, Pak. Halo, Karpido. Halo. Halo, iya, Pak. Saya Kristen, saya lewat aja. Oh, Kristen juga lewat. Teman-teman yang Muslim, ayo dong. Masuk dong.
kita pengen dengar nih, maksudnya dari penjelasannya Bapak Ahmad Dhani katanya pertanyaannya keren apa enggak. Kita pengen tahu ada nggak sih teman-teman Muslim yang bilang ini keren gitu. Kalau misalnya ada yang bilang keren, kita pengen tahu kerennya di mana gitu. Ya Pak Badrun yang kemarin masuk, kira-kira masuk lagi gak ya? Nah ini pada bilangnya itu bukan keren tapi sadis. Gimana? Kita ngobrol sama Bro Layar Teologi dulu. Bro gimana Bro? Halo. Iya, halo, tanpa lagi. Halo Bro. Eh, dari channelnya ada yang jawab keren nggak Bro? Komentarnya Bro. Ini kok suaranya kok delay ya? Oh di YouTube pasti delay. Oh, pasti Kalau lihat delay. di YouTube pasti delay. Kalau di StreamYard nggak delay. Oh, gitu. Oke, oke. Mm-mm. Oke, bentar. Ada lagi yang masuk. Halo Himura. Halo? Halo Himura. Halo? Oke, nanti dulu dia. Masih belum bisa. Gimana Bro? Dari channel waktu itu lagi bikin ini, Mas sampai sekarang ada yang respon bilang keren nggak Bro? Kalau satu ya, kalau 1-2 hari setelah video itu dibuat, itu kayaknya nggak ada yang bilang keren. Nggak ada yang bilang keren ya? Nggak ada yang bilang keren. Berarti ini Ahmad Dhani sendiri yang bilang keren atau gimana nih maksudnya ya? Ya, ada beberapa Muslim yang bilang paling, wah Ahmad Dhani nggak ngerti itu ceritanya itu katanya. Oh gitu. Tapi nggak ada yang ngejelasin gitu. Hmm. Iya. Channel Ahmad. Coba terang dunia. Ah, ini pasti Kristen juga ini. Kok nggak ada teman-teman Muslim yang mau datang ya? Coba saya kasih lagi linknya ya. Ayo dong teman-teman yang Muslim silakan masuk. Kita pengen dengar pendapat dari teman-teman yang Muslim kan. Kita kan negara demokrasi. Kita nggak takut untuk dipertanyakan kok. Betul nggak Pak Layar Teologi? Berani bertanya, berani dipertanyakan kan katanya. Jangan kerja kok hanya bertanya terus. Apalagi cuma mau bertanya nggak mau dengar jawaban. Aduh. Nggak, saya suka banget nonton Sang Debaters kalau lagi ngomong begitu gitu. Oke, ini kayaknya nggak ada teman-teman Muslim yang datang nih, Pak. Oke deh, kalau gitu kita teman-teman yang Kristen deh. Teman-teman tolong ya jangan saya nggak ngeri-ngeri juga nih, ntar ada komentarnya jangan terlalu sadis ya, kalem-kalem aja gitu ke Ahmad Dhani gitu. Oke, silakan Leo. Halo Leo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Gimana, ya saya rasa gini, mungkin moderator boleh ada disclaimer dulu gitu ya, segala ucapan yang ada di dalam channel ini pada acara ini adalah tanggung jawab dari masing-masing yang mengucapkan, jangan menyeret-nyeret moderator gitu, ada disclaimer. Nggak bisa bro, nggak bisa. Itu sulit bisa, ya? itu, nggak bisa. Oke. Nah, ya saya sih cuman gini aja ya, agak bingung aja kepada teman-teman Muslim begitu ya. Kayak rasa saya mereka itu begitu mereka ada dalam agama mereka gitu ya, segala hal yang orang dari luar itu nganggep itu value sistemnya nggak benar, tapi kalau buat mereka yang ada di dalam kok mereka ngelihat itu kayak hal yang wajar atau segala macam dibelain lah gitu. Kayak contohnya tadi Ahmad Dhani bilang keren ya kayak gitu ya gitu. Maksudnya tadi saya baru diskusi ya sama saudara saya gitu ya, diskusi saya kita bilang gini, kita berdoa kepada Tuhan yang sama nggak sih sama umat Islam gitu. Terus dia bilang aja gini, Tuhan kita ngajarin kasih, Tuhan di sebelah sana
ngajarin ya kalau ada dihina atau apa, bunuh yang hina. Apa ya bunuhlah, apalah segala macam lah, pokoknya hal-hal yang sadis kayak gitu. Gimana bisa kita berdoa pada Tuhan yang sama dalam kondisi seperti itu gitu. Gimana kita bisa menyembah, bagaimana orang bisa berpikir bahwa kita menyembah sosok yang sama kalau kepribadiannya aja beda kayak begitu. Karena saya ya sejak beberapa waktu yang lalu ini saya melakukan kayak semacam survei kecil. Ternyata mungkin ada 90% orang Kristen, kalau orang Katolik mungkin 99%, saya Katolik. Yang bilang bahwa Allahnya orang Islam itu sama dengan Allah kita gitu. Kalau orang Kristen masih ya 80-90% lah ya, 8 orang dari 10 orang bilang beda. Tapi kalau orang Katolik bisa 9 dari 10 tuh yang bilang sama gitu. Ini. Jadi komentar saya tadi rasanya sih saya rasa semua yang akan berkomentar di sini juga sama gitu ya, bahwa akan bilang ya itu sesuatu yang kalau dalam value system kita baik sebagai orang Kristen ataupun sebagai manusia Indonesia lah itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya orang bertanya. Tapi orang itu tadi nggak bertanya sih. Orang itu kan dia menyampaikan komentar ya. Dia bilang bahwa Muhammad itu pembohong besar gitu. Terus habis itu ya udah dia langsung dibunuh aja. Sebenarnya saya kalau ada teman-teman Muslim di sini ya yang mendengarkan ya, saya ingin bertanya loh gitu ya. Bagaimana teman-teman Muslim ini bisa memandang Muhammad itu sebagai nabi? Kalau menurut saya kenabian Muhammad itu adalah suatu looping testimoni. Muhammad dia mengklaim dirinya nabi karena dia dapat karena ada di Quran. Quran itu sendiri turun karena diwahyukan pada Muhammad. Siapa yang mewahyukan? Ya Allah. Tapi Allahnya itu Allah siapa? Hanya dikenal mula-mula oleh Muhammad. Jadi muter-muter aja di situ gitu loh. Muhammad bilang dia dapat dari Allah. Ya looping gitu loh. Jadi kalau ya Bapak Tanpa Ragi kan sering ya ngasih analogi-analogi dalam ya Pak. iya model kayak begitu. Nabi Jadi tanpa ragi kata siapa? Kata surat abal-abal. Surat abal-abal siapa yang iya. tulis tanpa ragi kan gitu. Tapi itu udah mulai diakui loh karena kemarin ada apologet namanya Paul Joseph Chang udah pernah dengar gak itu Joseph Paul Chang. Nah dia klaim dia nabi juga, dia klaim dia nabi ke-26. Terus saya bilang, Pak mohon maaf Pak, Bapak nabi ke-27, yang ke-26 itu tanpa ragi. Iya, yang ke-26 ya tanpa ragi. Terus saya di-like tuh komentar saya sama banyak orang, jadi artinya orang-orang udah setuju juga tuh gitu loh bahwa tanpa ragi nabi ke-26 gitu. Jadi balik lagi kalau ada teman-teman Muslim yang ikutan komentar apa bisa mau ya berkomentar ya, saya rasa mereka sih ya sama aja lah kalau kita kayak kita ngedengerin saya coba masuk ya ke salah channel-channel Muslim gitu ya saya nggak tahan sih ngedenger gitu loh ceramah-ceramah Ustadz Khalid Basalamah terus si Abdul Somad apa gitu, nggak ada yang tahan sih saya nggak denger ininya jadi ya saya rasa itu sama juga, mereka juga kalau masuk ke channel Kristen ya mereka nggak tahan juga kali ya untuk ngedengerin komentar-komentar atau apa begitu yang ada di sini gitu. Kira-kira sih saya rasa kayak gitu ininya komentar saya. Dan Pak. Saya agak kaget ya Ahmad Dhani sebagai salah satu figur ya public figure. Kenapa gitu ya dia masih mencari sensasi dengan cara seperti itu gitu. Itu yang dipertanyakan Pak sebenarnya Pak. Oke Pak Leo. Makasih Pak Leo. Ya sama-sama. Oke, kita coba. Manro, halo Manro, Kristen atau Islam? Halo. Ya, Kristen atau Muslim? Halo. Halo Pak, Manro, Muslim ya, atau halo. Kristen? Halo. Ya, halo Pak. Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Wah, terputus. Halo Pak Rubik. Ya, Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Baru mau ngerti. Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke, ngantri ya, Pak. Halo Naruto.
Halo, Halo? Naruto, Kristen atau Muslim? Halo? Halo, Bapak Kristen atau Muslim? Wah, kayaknya nggak kedengeran dia. Saya dengar dulu. Oke, kita ke Soldier of God. Halo, Soldier of God, silakan. Halo, iya. Makasih, Bro. Iya, Pak, silakan. Nah, kalau saya komentar keren. Wih, keren, gimana kerennya? Iya, yang dibilang oleh Ahmad Dhani keren. Keren kenapa? Karena pedangnya tajam. Kan Pedangnya yang bisa, keren. iya, sekali tebas itu mungkin mengalahkan samurai dari Jepang gitu kan. Itu sekali tebas langsung belah dua kan gitu Belah kan. dua. Saya tidak bayangkan itu, iya. Kayak mana cara nebasnya? Nebas atas atau nebas dari samping kan gitu kan. Itu apakah itu karangannya Ahmad Dhani? Tebasannya itu kan itu. Nah itu. Yang kedua, saya berpandangan keren tapi goblok gitu. Iya. Maksudnya Kenapa gimana, saya Pak? katakan iya keren tapi goblok? Masa membunuh orang demi agama itu keren? Kan goblok gitu. Kan itu. Iya, yang namanya membunuh kan gitu. Tidak ada ceritanya yang membunuh itu masuk surga kan seperti itu. Apalagi istilahnya itu agama dibela. Nah inilah pemahaman sempit dari orang-orang kan gitu. Sebenarnya agama itu tidak perlu dibela. Tuhan itu tidak perlu dibela. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, ya kan? Ya Tuhan sanggup membela dirinya sendiri dengan cara apapun. Nah, itu. Ya dia hanya sentilkan jari aja mati manusia. Kan seperti itu. Jadi untuk apa Tuhan itu dibela kan itu? Allah itu dibela. Kalau kita masih membela Tuhan, masih membela Allah, berarti kita menganggap kita ini apa Allah yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu mati, tidak berfungsi, kan tidak berkuasa. Seperti itu. Ya makanya di dalam agama kita Kristen ini, ya sekalipun orang itu mau ngejek apapun, mau menghina apapun, ya kita senyumin aja kan gitu. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena kita tidak perlu membela agama kita, membela Tuhan kita kan. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup, Allah yang hidup kan gitu. Seperti itu. Jadi memang ya kita lihat, ya disinilah kita lihat bagaimana nalarnya seorang Ahmad Dhani gitu kan, terlalu sempit picik gitu dalam dia menanggapi seperti itu deh. Ya ketika ada seseorang menghina agamanya, maka dia harus melawannya mata ganti mata kan gitu. Sedangkan kita Kristen belum ada sejarahnya, sekalipun gereja itu dibakar waktu kejadian Situbondo, ada banyak hamba Tuhan pendeta itu dibunuh, tidak ada tuh satu orang pun dari yang kaum Muslim kita bunuh. Tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang yang bertobat akhirnya kan itu. Luar biasa. Itu aja. Oke. Makasih, Bro. Oke, ini kayaknya ada Muslim nih. Trianslayer nih. Halo, Bro. Halo, Trianslayer. Assalamualaikum, infidel karya. Apa kabar di sana? Halo. Halo? Ya. Halo? Halo, Pak. Masuk dah nih? Masuk. Suaranya nggak kecil, Halo? Pak. Bisa kencangan dikit? Oh iya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bahas apaan nih? Tadi nggak denger, Pak. Gue dari awal, masuk Pak. aja. Enggak, Ya, ini baru jangan masuk. dong. Nabi Ragi lagi live stream nih. Wah, masuk nih, seru nih soalnya. Jangan dong. Ya, gini. Iya, kasih aja Saya singkatnya. ulang aja pertanyaannya ya. Iya. Ini bro layer teologi yang nanya lagi deh. Mumpung ada orang di sini, silakan nanya, Pak. Oh iya, saya Muslim nih, Pak. Tanyalah Oke. saya enak-enaknya. Oke, Triun Slayer ya. Ya. Iya. Suatu kali kan Ahmad Dhani kan mengisahkan orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah kemudian dia penanyanya ini disuruh ke Ali, ya ke Ali itu. Dan ketika dia tanya ke Ali juga nggak bisa jawab. Ya, tetapi totonya ditebas saja orang Yahudi ini dan terbelah dua gitu.
mati gitu. Nah, menurut Ahmad Dhani sih ini keren menurut dia gitu. Tapi kalau menurut saya kok nggak bisa dinalar sama sekali kerennya di mana gitu. Nah, saya pengen tahu tuh, saya pengen denger banget ya dari dari Muslim sendiri, bagaimana menalar cerita pembunuhan seperti ini, ya, itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Nah, coba dijelasin tuh. Pembunuhan yang keren menurut Muslim ya? Oh bukan. Iya. Wah, berarti gini Pak, Trion. Misalnya gini, saya Pak layar teologi nanya saya misalnya, oke? Saya nggak bisa jawab pertanyaan Pak layar teologi. Terus saya bunuh Pak layar teologi. Itu keren nggak menurut Bapak? Tergantung konteksnya apa dulu nih. Kalau bunuh sekedar bunuh ya nggak keren lah. Kalau misalnya ada alasan yang alasan yang mengharuskan untuk membuat halal untuk dibunuh ya baru bisa dibilang keren gitu loh. Kalau karena saya merasa terhina? Kalau karena merasa terhina, Tuhannya dihina nih. Gitu. Hah? Ya udah layak. Kalau misalnya Tuhan pertanyaannya menghina Tuhan gitu bukan karena pertanyaan karena ingin tahu, ya udah layak dibunuh berarti pada zaman Nabi ya. Oke, kan saya Nabi nih ceritanya nih. Nabi tanpa ragi nih ceritanya nih. Nabi ragi ditanya oleh layar teologi. Nabi tanpa ragi ditanya oleh layar teologi, terus Nabi tanpa ragi nggak bisa jawab. Merasa tersinggung, terus merasa dihina nih Nabi tanpa ragi ditanya-tanya melulu gitu. Terus Nabi tanpa ragi nih bunuh layar teologi. Itu keren ya? Itu bukan Nabi. Itu Nob namanya. Maksudnya masa orang nggak ada? Maksudnya tanya dulu alasan pertanyaannya di balik pertanyaannya itu ada apa gitu loh. Baru lu bisa ngejustifikasi untuk menjawab atau memberi hukuman kepada penanya itu kan gitu harusnya. Ya karena nggak bisa jawab, karena saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, ya, kalau itu merasa dihina, terus saya nggak jawab apa-apa, langsung saya bunuh aja. Pak layar teologi, saya ambil pedang, saya ambil samurai, saya belah dua gitu orangnya. Ya berarti tanpa ragi jangan jadi nabi kalau kayak gitu, jadi operator warnet aja. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Nanti diulangin lagi Pak video ini ya. Sekarang kita ke yang lain dulu ya. Makasih. Iya siap. Dia mesin dari awal dulu denger. Halo Jeff. Halo Jeff. Halo. Halo. Halo Jeff. Sepertinya nggak ada suara. Oke. Halo Akasia Bunga. Halo. Wah, terputus. Oke, berarti kita balik lagi. Karpidol. Silakan Karpidol. Halo? Halo? Ya. Dengar ya? Iya, halo, silakan Mbak. Iya. Kalau saya sih sebenarnya nggak. Suara kecil, bisa kencangan dikit Pak? Iya. Bisa kencangan dikit Pak suaranya Pak? Halo? Halo? Suaranya kurang kencang. Halo? Kedengaran? Bisa kencangan lagi Pak suaranya Pak? Oh, kedengaran cuma kecil sekali. Kedengaran nggak ya? Oke, silakan Pak. Ya. Kedengaran, cuma nggak apa-apa lah, langsung lanjut aja Pak, silakan. Ya, saya itu tidak heran apa yang ada dipikirkan Ahmad Dhani. Ya itulah produknya daripada agamanya begitu. Justru saya menilai Ahmad Dhani itu adalah seorang Muslim sejati. Ya kan, sebenarnya menjadi sesuatu yang patut ditiru itu. Kalau menurut memang ajaran mereka. Ya kan? Nah, jadi seperti saya pernah pelajari sejarah-sejarah Islam ya penuh darah itu perkembangan dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Jadi contohnya itu kalau saya baca di Ibnu Ishaq gitu ya, kalau misalnya di Sirah Rasul itu banyak itu daftar-daftar orang yang dibunuh yang dengan alasan-alasan sepele. Apalagi orang-orang yang pada saat itu Nabi Islam itu sendiri yang belum memiliki kekuasaan ya, maksudnya secara militer, dia bisa seperti menyuruh orang untuk melaksanakan pembunuhan seperti kayak bos mafia lah, bos gangster gitu loh.
istilahnya kalau ada order bunuh ya anggota harus wajib gitu. Itu kalau dalam sejarah itu ada yang namanya Asma binti Marwan, Abu Affan, Kirpa, ya kan? Terus sampai itu kisah-kisah mereka itu yang kebanyakan yang musuh-musuh daripada Muhammad itu sendiri, yang mereka dia suruh itu gitu loh. Jadi alasan-alasan yang memang yang menyudutkan Nabi Islam itu sendiri. Jadi saya rasa apa yang dikatakan Ahmad Dhani itu sebenarnya merujuk pada sejarah yang benar-benar nyata gitu ya, dan dia mencari teladannya dari situ begitu. Nah kalau kita lihat sekilas Oke, dari Pak. sejarah Islam itu di Mekah itu waktu awal-awal itu sebelum hijrah ke Madinah itu bisa dikategorikan kalau orang Muslim itu ya underdog gitu, maksudnya orang-orang pecundang semua yang hanya segelintir yang tidak punya kuasa. Jadi mereka itu cenderung untuk toleransi, cenderung untuk berbuat baik gitu. Setelah memiliki kekuasaan dan jumlah pengikut yang banyak dengan kekuatan militer yang memadai, nah baru deh kelihatan itu. Jadi saya rasa apa yang dikatakan Ahmad Dhani itu ya itulah wajah Islam itu, maksudnya itulah wajah-wajah Muslim itu yang sejatinya gitu loh. Kalau ada seperti orang-orang yang sedikit toleran atau gimana itu saya rasa enggak ajaran yang diberikan ya sejak maksudnya ajaran-ajaran yang di Madinah itu yang setelah kekuasaan dimiliki, itulah wajah asli ajaran Islam menurut saya. Jadi kesimpulan saya apa yang dikatakan Ahmad Dhani menurut pikiran dia keren dan itu memang terbentuk dari ajaran agamanya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, ini kayaknya dari silakan Pak, tanpa ragu aja. Ini kayaknya seru nih. Pak, silakan. Jangan mute. Ya, silakan. Halo? 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 Apa kabar? Silahkan tanpa ragu Dogi. Username. Ini mau ngomong apa enggak nih, Pak? Halo? Ini padahal udah saya duluin loh, Pak, dari yang lain, Pak. Namanya keren. Halo? Halo? Aduh, sorry Pak, nggak kedengeran. Halo? Ya, sorry ya Pak, saya kick ya, karena dari tadi nggak ada suara. Ya, Oke, ini siapa lagi? Broji, kayaknya baru. Broji, silakan Broji. Kristen atau Muslim? Halo, Muslim, saya Muslim. Oke. Gimana suaranya? Baik. Kedengeran nggak? Jelas Wah, bagus banget Pak, bisa jadi penyanyi. Jelas banget. Oh. Ini, oke, gini aja, langsung aja ya. Ini masalahnya apa ini? Topiknya apa maksudnya? Bapak dengar dari awal nggak Pak? Enggak, baru sekarang ini. Apa ini topiknya saya boleh nanya yang bebas apa gimana? Saya baru aja masuk. Bukan Pak, bukan gini. Oke, saya mau nanya sama Pak Dusu, ini ada pertanyaan dari layar teologi yang saya angkat di topik ini. Pertanyaan begini Pak. Pertanyaannya begini. Pak layar teologi bertanya kepada saya, terus saya bisa jawab, aku Pak menurut apa keren apa enggak? Putus-putus suaranya gimana? Putus-putus. Ya, saya pakai headset ini. Ya, saya pakai headset. Tadi putus-putus suaranya. Oke. Bapak, layar teologi tanpa ragi, dan satu tanpa ragi membunuh layar teologi. Karena nggak bisa jawab, merasa dipermalukan, bunuh layar teologi. Kira-kira itu keren nggak menurut Bapak? Waduh, kurang jelas ya. Maaf, ini Bapak yang merah aja. Coba bilang apa Pak? Kurang jelas ini tanpa ragi. Pertanyaannya kurang jelas tadi, putus-putus. Pak Rudi, silakan Rudi. Kayaknya
Oke, Broji, kalau gitu sorry deh Pak, nggak dengeran ya udah. Ingin dengar dari awal lagi Pak ya. Nanti kalau udah dengar dan ceritanya baru balik. Pak. Tes. Halo, ada Sah? Ya, halo. Ya, Ya, halo. halo. Ya, Ibu Muslim atau Kristen? saya Kristen. Harusnya Muslim dulu deh, silakan, nggak apa-apa. Kalau Muslim dulu. Oke Bu, makasih. Oke, dari tadi Kristen semua. Coba sekali lagi deh saya buka link supaya Suara saya kedengeran nggak? Dengeran bagus Pak, merdu bisa jadi penyanyi Pak. Tolong ya teman-teman yang Muslim dong yang masuk gitu. Dan sebelum masuk begitu tanya, mendingan didengar dulu dong ceritanya biar nggak ulang lagi ya. Oke, sambil nunggu kita buka untuk Luki. Halo. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Saya Kristen. Ya, silakan, nggak apa-apa. Oh, nah, puji Tuhan lah. Halo Pak Tanpa Lagi dan Pak Layar Teologi. Shalom. Nah, saya sih udah biasa ya. Sebab dari topiknya itu saya udah biasa Islam itu bagaimana. Karena dari kecil saya udah kenal Islam itu gimana. Jadi pas Ahmad Dhani bilang bunuh orang yang beda agama karena kita bukan menghina ya, cuma menjelaskan tentang ajaran dia, bilang adalah kita halal dibunuh, itu udah biasa. Oke, Jadi, menurut Bapak itu keren nggak Pak? pertanyaan saya sih simple. Untuk apa? Bukan untuk apa ya? Sebenarnya gini, masalahnya Islam itu mereka menganggap dia akurannya itu sudah suci, sudah paling benar. Jadi percuma kita menjelaskan kepada mereka gimana pun. Pemikiran mereka itu dari mereka lahir sampai mereka dewasa udah dididiknya begitu. Bapak tahu dari mana Pak? Tapi bagi mereka nggak gitu loh. Bagi mereka nggak begitu loh Pak. Teman saya banyak kan Muslim, makanya saya udah tahu. Makanya saya bilang kita mau beritahu tentang firman mereka pun mereka nggak senang walaupun kita jelasin gimana pun. Saya udah biasa begitu. Teman saya juga begitu rata-rata. Oke. Jadi cuma satu saya bilang kepada mereka, ini mungkin agak menghina ya, bukannya menghina loh. Ini bagi Muslim yang dengar. Jika Tuhan kalian benar-benar ada, coba kalian berdoa. Tuhan kalian dengar nggak? Jawab doa kalian nggak? Bukannya saya menghina loh. Saya Kristen bukan karena saya lahir, cuma karena Yesus yang memilih saya secara langsung. Dia datang, dia nyatakan dirinya pada saya. Saya ini Tuhan yang kamu cari, yang kamu mau. Jawaban apa yang kamu pikirkan di dalam hidup kamu, saya lah jawabannya. Makanya saya kenapa bisa jadi Kristen ikut Yesus, karena dia nyatakan dirinya sendiri. Makanya saya balas juga kamu Muslim, ke teman-teman saya yang Muslim. Jika Tuhan kalian nyata, Tuhan kalian ada, dia pasti akan menjawab juga begitu. Tapi semua teman-teman saya Muslim nggak ada satupun yang mau menjawab. Semua pada pergi menjauh dari saya, ya udahlah. Saya bisa apa lagi? Oke ya, Pak. Itu aja sih. Cuma ya, pesan makasih, saya. Pak. Ya. Sama-sama. Oke, ini ada yang masuk. Broji. Ayo, Broji, gimana? Udah dengar belum tadi? Gimana sekarang suaranya? Tadi suaranya putus-putus sih, jadi kurang dengar gitu. Bro, udah dengar belum dari awal ceritanya? Pertanyaannya udah tahu belum? Ya, mengenai halal darah gitu ya? Ya kan? Bukan. Wah, nggak dengar dari awal ya berarti ya? Ya sebenarnya, iya gimana? Sekarang bagus suaranya, nggak putus-putus. Oke, gini. Pak Layar Teologi bertanya kepada saya, lalu saya nggak bisa jawab, dan akhirnya karena saya nggak bisa jawab,
saya merasa tersinggung dan saya belah Pak Layar Teologi jadi 2. Saya bunuh Pak Layar Teologi. Menurut Bapak itu keren nggak? Ya gimana, saya kurang tahu dasarnya sih. Kalau ini berhubungan sama hukum Islam, ya memang dulu gitu. Kita nggak ngomong hukum Islam atau hukum apa, Pak. Kita ngomong secara manusia. Pak Layar Teologi bertanya kepada saya nggak bisa jawab. Kita nggak usah terlalu ekstrim deh. Kita nggak usah ekstrim membunuh lah. Kita ngomong gini aja. Pak Layar Teologi nggak bisa tanya saya nggak bisa jawab. Terus saya gebukin Pak Layar Teologi. Ya itu sih nggak keren lah istilahnya. Itu cara apa ya? Cara di hutan bisa pakai hukum rimba yang kayak gituan ya, mungkin begitu, seperti itu yang terjadi. Kalau di sini kan nanti repot lagi berurusan sama polisi kan. Oke. Begitu kira-kira. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nanti tunggu dulu Mas, ini Mas, saya mau tanya ini, boleh kan sekali aja? Gimana? Apa Mas? Nanya Pak? Halo? Ya, mau nanya apa? Mengenai ini, Anda kan menerjemahkan itu ya, Matius itu kan? Hah? Menerjemahkan Matius versi Anda, apakah itu betul? Betul. Itu kira-kira di mana dijualnya? Di Tokopedia, Pak. Tokopedia, Pedia. Itu sumbernya dari mana, Pak? Maksudnya? Halo? Ya, sumber apanya, Pak? Sumber yang, iya, Anda kan menerjemahkan itu kan. Itu sumbernya dari mana, Pak? Dari kitab versi bahasa Yunani. Dari apa? Dari ini, Codex Vaticanus atau Sinaiticus? UFW, Unfolding Word. Oh, coba sekali-kali Anda terjemahkan itu yang tertua itu kan, Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus. Itu kan di situ nggak ada ini ayat Amanat Agung di situ. Jadi ya katakanlah yang sebenarnya dari Bible versi tertua gitu. Yang ada kan Septuaginta yang tertua itu kan Codex Vaticanus sama Sinaiticus itu. Bapak Muslim atau Kristen? Muslim, saya Pak, Muslim. Terus kenapa Bapak komentarin kitab suci orang lain, Pak? Ya kan Bapak kan menerjemahkan itu, jadi saya tertarik gitu loh. Ya. Saya kira itu sumbernya dari mana? Terima kasih. Cuman karena ini out of topic, jadi saya nggak bisa jawab. Oh iya, makasih ya. Terima kasih, Pak. Ini ada tanpa otak nih, kayaknya seru nih. Halo tanpa otak, silakan. Halo tanpa ragi. Iya, silakan tanpa otak. Kedengeran jelas. Ya, gimana Pak? Silakan. Ini tanpa ragi yang mau jawab atau saya nih? Nah, kita kan lagi nanya, Pak. Iya. Kita yang lagi nanya. Bapak silakan jawab. Bapak udah nonton belum? Bapak aja ngasih topik. Udah dengar dari awal belum? Ini pertanyaannya apa? Baru datang tadi saya. Baru datang. Aduh, Pak, sorry Pak. Ini udah ketiga kalinya, jadi saya nggak mau ngulangin pertanyaan yang sama, Pak. Bapak dengar dulu ya videonya dari awal ya. Yaudah. Oke, makasih, sorry. Iya. Teman-teman Muslim, saya senang banget teman-teman datang. Cuman ya tolong Bo, dengar dulu gitu dari awal ceritanya apa gitu. Halo Bro Rubik, silakan. Halo, jelas? Ya, halo. Jelas. Ya, ini cuma cerita kenapa sih banyak orang seperti Ahmad Dhani kalau bercerita itu ya menunjukkan karakter Islam tuh sok tegas. Bahasanya kan keren, membunuh orang dengan bertanya gitu keren. Tapi dalam konteks itu kan bahasanya kan Ahmad Dhani kan mengatakan itu menghina. Nah, kalau orang menghina agama di Islam itu wajib tabas. Tapi kalau menurut saya, dulu saya kecil itu hidup di lingkungan yang keras, kebetulan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu Muslim semua. Kebetulan saya juga dari etnik jauh, masuk perantauan ke Surabaya. Nah, setelah sampai di Surabaya, saya lahir di Surabaya itu semua mayoritas Islam yang keras. Jadi pada saat pertemanan gitu, kalau bicara agama memang
ya mereka mendominasi bahwa agama lu nggak benar, agama Islam yang benar, lihatlah itu yang baik-baik, itu kan sholatnya begini 5 waktu, lihat tuh baik-baik. Cuman pada saat saya tanya suatu hal untuk mengkritisi, kan namanya masih anak-anak kecil kan wajar dong orang tanya, Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, loh Tuhanku Yesus, loh Tuhan Yesus itu salah, yang benar tuh Allah bla 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 bla. Bohong lu, aku lahir sebagai Islam. Kalau saya sudah bicara ke ranah itu, kamu jangan macam-macam, sudah keluarlah ancaman itu. Dari situ saya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sedikit memojokkan, sedikit menyelidiki, menginjak SD ke SMP, saya punya teman banyak Muslim juga. Nah, kalau di Surabaya dulu itu kan kalau kelas Kristen kan biasanya disendirikan kelasnya kan. Kebetulan tetangga ada yang satu sekolah dengan saya. Nah, kalau pelajaran agama, asik ya. Muslim kalau lagi belajar agama bebas sekolahnya, kalau Kristen mah, waduh di kelas udah bicara terus kalian bisa jalan-jalan. Nah, dari situ keakraban ada, saya bertanya, bro, dulu sih bukan bro, dulu tuh bahasa Surabaya tuh Pe, gitu bahasanya. Pertanyaan, Pe, ini saya mau bertanya Pe, nah di Kristen kan Allah, di Muslim kan Allah, tapi kok ejaannya sama-sama Allahnya dalam bahasa Indonesia. Oh lain. Nah, dari pembicaraan itu dia ngomong lain, kita satu bahasa bla 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 bla. Keren anak agamaku dong, bisa banyak bahasa. Nah, dari situ pertemanan itu aja saya memojokkan bahasa aja, mereka sudah istilahnya jaga jarak. Kejang-kejang ya, Pak. Kenapa? Udah kejang-kejang. Bukan kejang-kejang sih, jaga jarak aja. Kalau aku lihat kejang dulu tuh nggak tahu. tapi ada yang unik. Abang saya orang psikologis, waktu menginjak SMA dia punya teman ustadz. Saya saking akrabnya nih ya. Kebetulan ustadz ini dulu baik sama mama saya, sudah dianggap anak. Akhirnya abang saya juga baik sama dia. Mereka tuh tukar Alkitab. Tukar Alkitab kalau mereka lagi bicara di kamarnya abang saya, terjadi pembicaraan yang membuat ketawa gitu walaupun saya di luar dengar. Halo Pak Rubik, sorry Pak Rubik, kita akan mesti cepet-cepet karena kali ini kita cuma mau satu jam aja. Jadi poinnya apa, Pak? Inti poinnya adalah semua Muslim selalu melakukan itu sebagai propaganda yang doktrin untuk merangkul orang yang nggak ngerti. Bayangkan 220 juta penduduk Indonesia yang Muslim berapa persen, dari berapa persen itu sekian persen yang nggak ngerti, mendengar omongan seperti Ahmad Dhani ya bahasanya garis keras. Jika kamu agamamu dihina, ya itulah bunuh atau apa segala macamnya, itu pasti banyak dengar itu dari sekian persen orang Muslim itu pasti. Dan itu terjadi dari kecil sampai sekarang itu saya lihat, bahkan saya besar segini pun sudah umur ya oke lah di mau kepala 50 aja. Ya namanya bapak-bapak itu sudah kayak gitu. Kalau bicara agama sensitifnya minta ampun. Jadi itu sudah terdoktrin dari kecil ini. Jadi, berarti itu Bapak lihatnya itu sebuah fenomena normal ya. Muslim seperti itu normal ya. Normal kalau bagi saya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita coba Jojo nih orang baru. Jojo, halo Jojo. Jojo Muslim atau Kristen? Halo? Halo Jojo. Oh, putus. Oke, kalau gitu Jeff dulu deh. Halo Jeff, silakan. Halo Jeff, silakan langsung ke to the point ya, karena kita bentar lagi udah mau tutup. Kita close aja sampai hadasah. Halo? Jeff, silakan. Oke, kalau gitu Esa Android, silakan. Halo, selamat malam. Malam. Oke. Jadi kalau kita tahu ini yang namanya heroisme dan machoisme, dalam arti begini, kepahlawanan dan ketangguhan itu adalah sesuatu yang membanggakan. Kita harus melihat dari sisi laki-laki, ini udah
itu udah umum di dalam pola pikir seorang laki-laki, bahkan dikagumi juga oleh wanita. Jadi sifat-sifat heroik dan tangguh itu adalah sesuatu yang keren. Jadi nggak salah cara berpikirnya. Nah, entah apa yang dia harus menjadi seorang pahlawan, entah dia seorang yang tangguh, di balik itu lain soal. Jadi kalau bilang, wah abang tadi keren, oh iya memang cara berpikirnya keren. Jadi kita nggak bisa menggugat cara dia beriman. Dia pasti mempunyai referensi atau dasar-dasar cara berpikirnya gitu. Kenapa bisa gitu? Karena kita memiliki standar yang berbeda. Kalau orang-orang di luar agama menyebutnya golden rule. Nah, mungkin golden rule itu jalan emas itu, aturan emas itu berbeda. Bahkan untuk standar tanpa agama, ya dalam arti ya tanpa agama, filsafat, saya bilang etik ya moral, filsafat moral itu cara itu nggak masuk. Tapi kalau kita menggunakan teologi Kristen, kita sudah melampaui golden rule tadi yang tadi saya bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita kan enggak, jadi kita sudah melampaui golden rule tadi, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menggugat cara berpikirnya atau berimannya Ahmad Dhani. Nah, yang saya khawatirkan begini, dia memenangkan pikiran bahwa itu keren, heroisme untuk membela A ada keren. Kita harus tangguh atau heroik tangguh ya, maco, jantan untuk membela ini adalah keren. Nah, yang berbahaya adalah ketika ada orang yang mendengarnya dan meresapinya dan mengikuti jalan berpikir yang mencoba melakukan pengajaran kekerenan heroisme dan macoisme tadi. Nah, inilah yang si Ahmad Dhani seperti seakan-akan seorang pengajar, ada yang menerima pengajar lalu mengaktualisasikannya, itu yang sangat berbahaya. Itu sebenarnya. Karena beberapa itu terjadi di Pakistan begitu, ada seorang YouTuber, dia begitu bercerita, oh ini menghina begini-begini. Tapi bukan dia yang bergerak untuk mengejar si apostat tadi, tapi ada orang lain yang termotivasi dengan bahwa itu keren loh, bahwa itu maco loh, bahwa itu kepahlawanan, nah gitu. Jadi saya menyebutnya para pemburu pahala. Saya bilang dulu saya menyebutnya para pemburu pahala, dan itu ada pemburu pahala itu ada karena menghajar orang yang menghina apostat itu besar. Menurut Bapak itu termasuk menghasut nggak? Hah? Termasuk menghasut apa enggak Pak itu Pak? Iya, saya rasa iya. Oke. Oke Pak, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Oke, kita kejar omset nih. Soalnya udah mulai 1 jam. Halo, Akasia Bunga, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya jadi geli juga. Ya tapi mau gimana? Orang tidak membaca literatur, background agamanya sendiri, dia sudah ngomong begitu. Itu kan kasusnya kan berbeda. Bun tanya nggak bisa jawab di Bun. Apakah dia mempelajari kayak Ahmad Dhani itu literaturnya Islam? Itu kan kasusnya ketika Islam muncul hidup dalam zaman jahiliyah kegelapan, yang dimana di Mekah itu kan menyembah berhala. Nah kemudian kan Muhammad mau membetulkan itu. Nah dia kan ditolak oleh orang Mekah. Kemudian kan dia hijrah. Hijrah kan dia nggak punya pendukung toh. Masa dia mau berperang sendiri mengalahkan orang Mekah seperti itu? Dan di seluruh Arab dan Medina itu sudah menganut itu pagan. Jadi mereka nggak bisa mempengaruhi mereka dalam sekejap itu. Satu-satunya cara bagaimana? Di situ kan juga ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Salah satunya cara politik yang dipakai Muhammad. Nah, kalau saya nggak suka sama tanpa ragi. Tapi saya menginginkan tanpa ragi bisa mendukung misi saya. Saya baik dengan tanpa ragi. Saya baik dengan Pak siapa itu karena saya menginginkan tenaga dia untuk mendukung saya. Saya baik. Tapi begitu ketika kedua belah Anda
tidak memberikan apa yang saya mau, tidak mendukung keinginan saya, ya sudah, bunuh semua. Kan Perlu agama nggak Islam Pak kan, untuk melakukan itu, Pak? ya Perlu kalau nggak beragama perlu, nggak untuk melakukan itu? ya dilihat dulu beragamanya. Agamanya sebagai apa? Dia beragama agama itu kan apa sih? Agama itu kan hasil ya. Hasil otomatis bisa dibilang karya cipta manusia. Dari pencarian diri manusia untuk mengenal Tuhan. Akhirnya timbul agama. Nah, tapi kalau tidak beriman, buat apa beragama? Sama aja kan? Oke, jadi tadi keren apa enggak itu? Ya itu manusia bodoh itu. Ya itu bukan antara keren dan keren itu. Itu manusia terlalu dungu kalau mengatakan itu. Justru dia akan mencoreng sendiri apa yang dia yakini. Oke. Dia mana mau, dia mana tahu, dia mana mengenal literatur Islam. Padahal hadis itu ditulis, itu untuk dipikirkan. Ini loh, Muhammad dulu itu pernah melakukan ini. Kenapa Muhammad melakukan ini? Sesuai tidak zaman dahulu dengan zaman sekarang? Kamu pikirkan, kalau nggak cocok, ya nggak usah dipakai. Kalau cocok, kamu pakai. Para kiai-kiai yang sudah mempelajari buku kuning Muhammad, terus literatur Islam, semua menolak kok dengan pemikiran Ahmad Dhani. Ya mereka merasa malu gitu loh. Dengan Kalau slogan mereka Islam masih ada. Pak? Kenapa masih Islam? Begini loh, Islam itu ada beberapa kubu di data. Mereka saling menyebarkan pengaruh mereka masing-masing. Dan kita harus berhati-hati berbicara dalam masalah ini. Kalau kita berbicara dengan Islam yang moderat, ya, moderat, kita buka blak Al-Quran di depan kita buka Alkitab di depan kita, ayo kita bertarung. Saya punya otak, di mana otakmu? Diladeni, dilayani kita. Tapi kalau kita ya? nggak usah, nggak perlu untuk apa? Nggak usah, mereka mempergunakan ilmu kok. Mereka punya basic ilmu yang bisa dipikirkan. Dan mereka-mereka yang mengatakan itu kan yang garis keras. Dan itu kita harus tahu tujuannya apa. Apa tuh? Hah? Apa tuh tujuannya? Ya kalau saya misalkan mau menginginkan sebuah mobil, saya nggak bisa beli. Kalau saya mencuri sendirian, saya nggak mampu. Otomatis saya ngejak taman. Kalau temannya nggak mau, ya dibunuh. Untuk apa kamu? Tapi kalau kamu bisa, saya ajak untuk mencuri itu, ya kita berteman baik. Terus ya, kita tingkatkan hal-hal semacam. Hah? Itu mah gangster dong. Nah, tidak ubahnya seperti itu. Kalau kita baca literatur, tapi kan kalau dalam beragama kan bukan sifat-sifat semacam itu toh yang ditunjukkan. Nah inilah karena dari zaman keprimitifan yang tidak mengenal literatur imannya sendiri. Jadi bingung. Nah, wong dia sejarah imannya sendiri aja nggak ngerti kok. Bingung kok. Oke, Pak. Makasih ya. Soalnya kita bentar lagi udah mau tutup. Kita kasih kesempatan untuk Hadasa. Oke? Oke, ya. Thank you. Makasih banyak atas waktunya. Halo Hadasa, silakan. Halo Hadasa, silakan. Halo? Masih mute ya? Masih mute. Oh, halo? Ya. Udah unmute. Ya. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Halo, Pak. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya sih kalau pas baca ini, kalau saya sih terus terang ngeri ya. Sedih sih. Kenapa ya orang mengatakan bunuh dikaitkan dengan keren? Itu menurut saya itu mengerikan. Membunuh itu kan istilahnya menyakiti orang lain. Kok itu bisa dikaitkan dengan kata keren? Itu. Cuman kita kadang-kadang nggak bisa menyalahkan mereka secara mutlak kan, karena mereka itu kan punya pendapat sendiri, punya tafsir. Ya kan, kalau kayak kitab itu kan bisa ditafsirkan orang macam-macam gitu.
Nah, dan mereka itu punya hak untuk menafsirkan itu, gitu. Nah, masalahnya kok ada peluang untuk mereka menafsirkan itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya ya ini semacam tantangan misalnya ya. Kalau seandainya tanpa ragi atau layar teologi sebagai orang misalnya nih pada posisi yang berkuasa, punya otoritas, terus punya otoritas, terus orang sudah maha baik, maha pinter, maha segalanya, akan kasih peluang nggak orang punya tafsiran-tafsiran mengerikan seperti itu? Seandainya punya, akan bikin peraturan nggak yang seperti itu? Maksudnya semestinya harusnya kitab suci nggak bisa multitafsir seperti itu ya Bu ya? Iya, kan itu mereka bisa tafsirkan masing-masing. Buktinya ada contohnya juga, ada teladannya juga. Misalnya dulu sekali ada peristiwa yang sama, yang istilahnya melakukan pembunuhan. Ada contoh yang mereka tiru, mereka teladanin gitu. Ya salahnya yang bikin peraturan itu sebenarnya kalau menurut saya bisa ditafsirkan ini dan itu gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak akan kasih peluang untuk melakukan hal seperti itu. Jadi tafsirkan A, B, C dan apa kan ceritanya ini kan saya maha pintar, maha super cerdas gitu. Masa saya nggak bisa membuat benteng untuk itu supaya untuk tidak ditafsirkan seperti membunuh. Ini kan membunuh pakai akal siapapun, namanya membunuh itu ya menyedihkan gitu loh. Kalau menurut saya ya, itu. Oke Bu. Iya. Oke Bu, makasih ya. Ya. Shalom. Shalom Pak. Shalom layar teologi. Oh iya, shalom. Oke Bro, bisa dikasih kesimpulan Bro, silakan Bro. Closing statement ya Bro. Ya, kalau tadi saya dengar sih, entah mau Kristen, entah mau Islam, bahwa membunuh hanya sekedar karena orang bertanya dan kita nggak bisa menjawab, itu kita semua bilang itu sesuatu yang nggak masuk akal tuh. Ya, sesuatu yang bodoh atau ya tadi bahasanya lebih kasar lagi tadi ya. Iya, jadi nggak sampai sekarang ini belum bisa ditemukan tuh nalarnya bagaimana kerennya di situ ya, membunuh kepada orang yang bertanya dan kita nggak bisa ngejawab itu tidak dibenarkan secara rasional, itu udah nggak masuk akal gitu. Gitu aja sih tanpa ragi. Oke Bro, thank you. Terima kasih teman-teman thank you. udah hadir di tempat ini. Lain kali kita akan live stream lagi. Teman-teman yang belum subscribe channel Layar Teologi, linknya ada di deskripsi video ini ya. Silakan di subscribe. Oke, thank you semuanya. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati. Amin.